Assalamualaikum anak-anak. Semangat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di SMP Negeri 179 Jakarta. Dan semoga kalian tambah semangat nantinya belajar ya. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang tata krama siswa. Nah, sebelum memberikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu yaitu Ibu Rahmi Utami SPD. Nanti Ibu akan mengajar kalian pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 8. Ya, baiklah. Kita mulai tentang materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, yaitu yang berjudul adalah tata krama siswa. Baik. Nah, yang pertama mengenai pengertian tata krama. Nah, tata krama menurut asal usul kata atau etimologinya ya, terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Kemudian krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Jadi pengertiannya tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar sesama manusia. Nah, antar sesama manusia berarti antar sesama kita, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh secara sederhana ya, Nak, mengenai tata krama. Nah, contohnya pada waktu kalian masih anak-anak. Nah, sebenarnya sekarang juga masih di bawah umur ya, gitu. Tentunya yang pertama adalah kalian ada di lingkungan keluarga. Nah, tentunya lingkungan keluarga itu siapa, Nak? Yaitu ayah bunda, kakak, kalau yang punya adik, ya. Nah, jadi di sini terutama orang tua kalian, ayah bunda. Ayah bunda kalian sudah melatih ya, bagaimana memberikan salam pada orang lain, ya. Kemudian pemberian orang dengan tangan, bagaimana? Tangan kanan. Kemudian kalau diberikan apapun kita mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian melatih apalagi yang lain, tentunya banyak ya. Bagaimana cara berkomunikasi ya. Nah, diajarkan berbicara ya. Kemudian kalau di sini Ibu memberikan contoh bagaimana cara makan, minum, menyapa. Nah, menyapa berarti kan misalnya menyapa ke keluarga, menyapa ke ayah bunda, kakak, adik. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana memberikan hormat ya. Kalau di luar keluarga tentunya dengan teman sebaya, teman yang lebih tua. Nah, di masyarakat juga. Nah, tentunya harus yang baik. Kemudian bagaimana cara berpakaian. Nah, ya. Jadi ini semuanya adalah contoh dari tata krama. Berarti menjadi kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik ada di lingkungan informal. Lingkungan informal itu adalah lingkungan keluarga. Lingkungan formal itu namanya lingkungan resmi di sekolah.
ya. Dan lingkungan non formal itu berarti lingkungan di mana nak? Di masyarakat. Contohnya lingkungan pergaulan, ya. Jadi ketiga lingkungan itu saling apa? Saling mempengaruhi, ya, saling berhubungan, ya. Jadi harus bertata krama yang baik, ya. Itu. Nah, berikutnya di sini adalah ada beberapa kunci pokok nak yang perlu dicamkan dalam masalah berkomunikasi khususnya. Nah, yang pertama, perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Berarti bagaimana? Harus yang baik, harus yang sopan. Berarti kalau perlakuan kalian baik dalam hal apa tadi? Dalam hal menyapa, ya, berkomunikasi, berperilaku, ya, berperilaku itu ya, atau beretika yang baik, maka imbalannya pun juga akan apa? Akan baik, ya. Jadi itu yang diharapkan seperti itu. Di mana nak? Di mana? Nah, tadi yaitu ada di lingkungan, ketiga lingkungan tadi. Tentunya yang pertama intinya adalah lingkungan keluarga, ya. Kemudian ada lingkungan resmi, contohnya di sekolah. Dan lingkungan yang di mana? Non formal, lingkungan di masyarakat, ya. Contohnya dalam lingkungan pergaulan dengan teman, ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan, ya. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Nah, itu maksudnya apa? Nah, di sini adalah walaupun kembar tapi berbeda, ya. Apanya? Tentunya berbeda dalam karakternya juga, bertindak, ya. Jadi itu. Kemudian ada kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Tak kenal maka makin tak sayang. Kalau tak kenal makin tak sayang. Makanya pertama harus memperkenalkan diri dengan baik, ya. Memperkenalkan diri dengan baik, maka nanti juga apa? Imbalannya juga akan baik. Nah, itu adalah salah satu tiga beberapa kunci pokok yang perlu diperhatikan ya dalam berkomunikasi. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini yang ada kaitannya dengan tadi mengenai tata krama, ya, berkenalan kedua belah pihak yang saling menyebutkan, nah tadi ya, menyebutkan nama, ya, kemudian yang disebut dengan identitas diri, nah gitu ya. Kemudian saling memandang, kalau kita berkenalan kan ya, kita harus bertatap muka dengan baik, sopan, ya, berjabat tangan. Tapi ingat ya, sekarang tentunya tidak boleh berjabat tangan, harus sesuai dengan protokol kesehatan karena masih ada wabah. Makanya kita berdoa semuanya, semoga wabah ini akan berakhir, ya, amin ya rabbal alamin, ya. Nah, kemudian di sini mengenai tata krama masih berhubungan dengan berbicara. Nah, apa yang harus diperhatikan ya mengenai tata krama berbicara? Nah, ya, yang pertama yaitu berkata, peliharalah lidah. Nah, berarti dalam berkata kita harus yang tadi, yang santun, yang baik, ya. Jadi itu harus dijaga, nak. Di mana? Dimanapun kalian berada, ya. Dalam berkata itu harus benar-benar dijaga sehingga tidak terjadi tidak terjadi kesalahpahaman, ya. Tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian jangan menyinggung perasaan orang lain yang kita ajak berbicara. Berarti harus harus santun, harus sopan, ya. Jadi itu. Kemudian pada waktu orang lain berbicara tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Itu pun juga tidak etis atau tidak sopan. Jadi kalau ada orang lain berbicara, harus kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu sampai orang lain itu titik, kalimatnya titik, ya, baru nanti kalau misalnya diberikan kesempatan untuk
menanggapi maksudnya memberikan tanggapan ya, saran, atau mungkin diberikan kesempatan untuk memberikan apa ya, masukan. Nah, dengan bahasa yang baik, yang sopan gitu ya. Jadi itu harus mulai dari sekarang ya. Apabila ada misalnya kalau di lingkungan keluarga, bundanya, ayahnya memberikan nasihat belum selesai langsung dipotong. Bagaimana? Marah enggak? Pasti akan ditegur. Tidak hanya di rumah, di sekolah, pada waktu Bapak Ibu guru menjelaskan, tidak boleh langsung motong pembicaraan. Misalnya sedang menjelaskan mata pelajaran, ya harus ditunggu, didengarkan, dicermati. Pasti nanti Bapak Ibu guru akan memberikan apa? Kesempatan untuk apa? Siapa yang mau bertanya, siapa yang mau menanggapi. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu cara ya di dalam bertata krama dalam berbicara. Ya. Kemudian masih ada lagi, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Nah, ya. Kalau di rumah misalnya berbicara dengan ayah bundanya. Nah, dengan kakak kalau yang punya kakak, dengan adik yang punya adik. Kalau di sekolah berbicara dengan Bapak Ibu guru. Ya, dengan teman-teman, ya. Di masyarakat dengan teman pergaulan, tentunya tahu tempat-tempatnya. Ya, siapa yang kita hadapi. Yang penting adalah kata kuncinya harus sopan. Nah, itu ya, harus menjaga sopan santun dalam berbicara, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Nah, selain itu, di sini ada mengenai tata krama berpenampilan. Nah, berpenampilan. Nah, berpenampilan di sini adalah yang pertama, cara berpakaian. Nah, berpakaian itu juga harus tahu situasi dan kondisi kita berpakaian, ya. Di mana, kapan kita berpakaian, dengan menggunakan apa, ya. Itu tentunya ada aturannya. Contohnya kalau berpakaian di sekolah. Nah, itu tentunya yang pertama harus rapi. Tentunya di mana aja ya, harus rapi. Ya, harus sopan. Ya. Kemudian kalau di sekolah tentunya nanti ada aturannya. Ya. Sesuai dengan hari-hari belajar kalau sudah bertatap muka. Mungkin nanti pada waktu pembelajaran jarak jauh itu pun juga harus ada peraturannya dalam berpakaian seragam sekolah, ya. Walaupun belajarnya masih jarak jauh. Apalagi kalau di sekolah, ya, itu juga ada peraturan di dalam penggunaan seragam sekolah sesuai dengan hari-hari sekolah. Dan itu harus diperhatikan. Jangan sampai salah pakai seragam gitu, ya. Makanya mulai dari sekarang harus diperhatikan. Mungkin pada waktu SD kalian sudah rapi, nggak pernah salah pakai seragam sekolah, sudah sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, sekarang di SMP kalian tinggal melanjutkan, gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi baju harus dimasukkan di dalam celana atau rok sekolah, ya. Kalau di SMP sekarang kan roknya apa? Biru, ya, ada putih, ada rok pramuka, ya. Nanti sesuai dengan harinya. Nah, kemudian pada waktu pelajaran PJOK ya, kalau di SD kan ada juga ya PJOK. Nah, di SMP juga ada, ya. Tentunya kalian juga harus pakai seragam olahraga. Jangan olahraga pakai baju putih biru, pakai dasi. Itu kan nggak cocok. Maka nanti akan melanggar peraturan dalam belajar olahraga. Jadi harus sesuai dengan penampilan berpakaian sesuai dengan mata pelajarannya, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Tadi yang sudah Ibu sampaikan. Kalau waktunya olahraga berarti harus pakaian olahraga, ya. Jadi harus cocok. Kemudian kalau yang kalian pakai bajunya pada waktu sekolah berarti ya seragam sekolah.
Kalau di rumah ya baju rumah. Kalau kalian main di masyarakat ya dengan temennya, berarti menggunakan baju main. Yang penting adalah menggunakan baju yang rapi, bersih, dan ingat sopan. Nah, itu ya. Nah, itu harus diperhatikan dengan baik ya. Nah, di sini ada lagi nak mengenai cara berjalan bersama. Nah, ini juga ada tata keramanya nak, ya cara berjalan dengan temennya bukan dulu-duluan, ya. Apalagi berjalan di samping jalan raya dulu-duluan lari-larian itu tidak boleh. Itu pun juga tidak sopan dan mengganggu peraturan lalu lintas juga walaupun pejalan kaki, ya. Apalagi berjalan dengan laki-laki, dengan anak laki. Nah, berarti anak laki itu tidak boleh malah mendahului yang temannya perempuan, wanita. Tapi harus melindungi. Makanya laki-laki harus melindungi wanita. Ya. Jadi gitu. Misalnya di sini, ya. Kalau ada 2 wanita dan 1 pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Berarti ada yang lalu lintas itu yang di pinggir jalan gitu ya. Jadi harus melindungi perempuan gitu ya. Kemudian kalau 2 pria dan 1 wanita berarti wanitanya ada di tengah. Jadi saling dilindungi dengan teman laki-laki gitu ya. Berikutnya di sini ada lagi nak contoh mengenai tata cara makan. Wah, tata cara makan juga ada contohnya ya berarti ya. Iya, betul. Berarti sebelum makan harus berdoa dulu. Apalagi kalau misalnya makan dengan ayah bunda di rumah. Nah, itu ya. Tentunya ada di bareng-bareng sama-sama ya. Mungkin di meja makan ya. Kemudian ada yang memimpin berdoa sebelum makan. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, cicipilah makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Nah, pada waktu makan kadang garpu sendoknya bunyi ya. Nah, itu apa? Tidak sopan. Jadi tidak boleh bunyi. Dan apalagi makan dengan bersuara itu biasanya apa? Ngobrol ya nak, nggak boleh. Itu juga nggak sopan. Jadi dalam keadaan makan itu juga harus hikmat, ya harus hikmat sehingga apa yang kita makan itu benar-benar bisa nyaman ya masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kemudian pada waktu makan kita ada yang batuk. Nah, batuk bukan langsung dikeluarkan ya dahaknya enggak. Jadi harus ditutup. Nah, mulutnya ditutup. Mungkin ada tisu, ambil tisu cepat. Atau ada sapu tangan cepat. Nah, itu pun juga harus ditutup supaya dahaknya atau air liurnya tidak keluar gitu ya. Kemudian tata cara menggunakan fasilitas umum di sini ada lagi ya. Fasilitas umum misalnya di sini ibu ambil buang sampah pada tempatnya dimanapun kalian berada. Nah, contohnya kalau di rumah tentunya juga sudah disediakan tempat sampah ya di rumah, kemudian apalagi di sekolah itu sudah ada tempat sampah ya. Apabila ada sampah langsung ditaruh di tempat sampah apa saja ya, sehingga bisa menjaga kebersihan ya, baik di lingkungan sekolah, di dalam kelas maupun di lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat. Karena ada moto ya, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kalau lingkungan kita bersih, maka hidup kita bersih, sehat ya. Jadi akan sehat, tidak kena penyakit. Nah, itu ya. Nah, ini kalau di taman umum harus ikut juga jaga kebersihan. Taman umum itu berarti bisa di lingkungan tadi non formal di masyarakat ya. Jadi itu juga harus menjaga kebersihan. Makanya ibu mengatakan dimanapun kalian berada, ya.
berkendaraan di jalan juga ya, juga sama. Nah, anak-anak semuanya, nah, apa yang Ibu sampaikan hari ini tentang materi secara sederhana ya, singkat, tata krama siswa. Yang penting kalian harus apa yang Ibu berikan ya dilakukan dengan baik dimanapun kalian berada. Baik itu di lingkungan keluarga informal, lingkungan formal di sekolah maupun lingkungan non formal di masyarakat. Jadi tata krama itu adalah salah satu memegang teguh ya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik dalam berperilaku ya, harus sopan santun, berbicara atau berkomunikasi dengan siapapun. Jadi demikianlah apa yang Ibu sampaikan supaya bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih anak-anak. Semangat pagi bersama menjadi sang juara. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.